permintaan yang baru, yang lama kita SPJ kan begitu. Tetapi kira-kira sampai dengan bulan Oktober akhir, kalau saya tidak salah, ada sharing kita dengan DPR. Dilihat di sana bahwa penyerapan kampung terutama ADD ini sangat sedikit. Untuk itu DPR memberi masukan ke kami supaya keuangan memindahbukukan tahap 1 dan 2 dulu ke rekening kampung, tapi tanpa mengabaikan aturan regulasi yang sudah ada. Karena ada kesepakatan seperti itu dengan DPR, kami mencoba menyurat ke Bupati lewat keuangan supaya dipindahbukukan tahap 1 dan 2. Artinya tujuannya supaya kampung tidak perlu risau kalau sudah ada di rekening. Kenyataannya memang sampai saat ini yang baru dipindahbukukan itu sesuai kemampuan keuangan daerah, tentu keuangan yang tahu, baru dipindahbukukan tahap 1, kan begitu. Ada kampung yang sudah tahap 2 juga yang dipindahbukukan, tetapi memang belum semua kampung. Ya, kalau tidak salah saya ada Pak Pit di sini, Wonorejo juga sudah tahap 2 ya Pak Pit. ADD, coba cek di rekening karena di jadi Pak, lanjut saja. Jadi ini kita tadi Pak itu belum bicara ke belakang, tidak usah. Sekarang kita bicara ini Pak. Yang sekarang kita bicara ini hasil pertemuan tanggal 27 itu saja. Ya itu saja bulan. Sampai sekarang itu saja. Yang lain Pak nggak usah bicara. Sekarang kita bicara itu hasil tanggal 27 dengan ketika Bupati di sana. Itu hasilnya itu dengan asisten 1, asisten 2 dan kepala itu yang kita bicara, itu yang sekarang kita kejar terus di mana sampai hari ini. Nah, ya jangan kita cari kebijakan dan kita cari terang mulai dari tanggal 20 hasil 27 kita pertemuan itu. Baik Bapak, terima kasih Pak Pit. Jadi hasil pertemuan dari tanggal 27 itu memang yang baru direalisasikan itu adalah tahap 1 dan sebagian kampung untuk tahap 2. Lebih teknis nanti menjawab kapan realisasi ini, nanti Pak kembali kita ke Pak Kepala Dinas Keuangan yang menjelaskan ke Bapak. Yang saya mau sampaikan ke Bapak, karena sampai saat ini tahap 2 pun belum, tadi kami sudah sepakat dengan Pak Indra, yang selama ini kita tahu ADD itu kalau tidak terrealisasi sampai akhir tahun berikutnya itu hangus. Jadi saya bersyukur kalau hari ini Pak Indra sudah sampaikan ke saya, ini yang kami sampaikan ke Bapak, bahwa yang belum terrealisasi tahun ini akan menjadi silpa dan tidak akan hilang untuk dianggarkan kembali di 2021. Kalau buat saya ini sudah masukan yang janji yang bagus sekali. Nanti bagaimana realisasi tahap 2 seperti hasil tanggal 27 yang disampaikan Pak In, nanti ada waktunya Pak In yang menjelaskan. Sedangkan hasil pembicaraan kami yang saya sampaikan ke Bapak bahwa kalaupun tidak terrealisasi semua, keuangan sudah berjanji uang itu tidak akan hangus seperti yang biasa. Bahkan keuangan bilang Pak Indra sudah janji akan kita simpakan di tahun 2001. Saya nanti akan kami buat apa yang disepakati ini dalam pergub kita dan juknis untuk tahun 2021.
baik yang sisa tahap 2 ini maupun tahap 3-nya. Bahkan Pak Indra udah janji ke kita, ke kami, apa yang kita selalu tunggu-tunggu untuk mulai tahun depan. Dinas Keuangan sudah siap menyalurkan ADDS, Siltap, penghasilan tetap Bapak Ibu, dan insentif Pak Muskam ke rekening kampung masing-masing setiap bulan. Ini yang kita tunggu-tunggu selama ini. Kadang bapak-bapak ngeluh ke kami, kita sudah kerja 6 bulan, gaji bulan Januari juga belum. Ini yang kita pegang, nanti kita buat dalam peraturan bupati. Kalau sudah dalam peraturan bupati, saya kira tidak ada lagi siapapun yang tidak bisa melaksanakan itu. Mau tidak mau itu harus dilaksanakan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ke bapak-bapak terkait kalau untuk penyelesaian sampai berapa kemampuan keuangan daerah untuk menyelesaikan tahap 2 ini, nanti Pak Indra mungkin yang jelaskan lebih detail. Tapi yang tadi disampaikan beliau ke kami bahwa kalaupun tidak terrealisasi semua tahun ini, uang itu tidak akan hangus, tidak akan hilang seperti tahun-tahun sebelumnya, dan akan dijadikan silpa di APBK tahun 2021. Mungkin ini yang bisa saya terima, saya jelaskan ke bapak-bapak terkait hasil apa yang kami sepakati. Dan ini buat saya, buat kami, ini sudah positif sekali, karena memang selama ini pengalaman kita ADD itu kalau tidak terrealisasi semua, biasanya tidak diangkatkan lagi tahun ini. Kan begitu? Iya. Ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Indra terkait bagaimana yang tadi yang disampaikan Pak Fik itu menyelesaikan tahap 2 ini. Oke, jadi begini Pak Agen. Iya. Kemarin waktu rapat, memang yang saya sedang selesaikan ini adalah proses tahap 2-nya. Iya. Jadi kemarin saya sudah eksekusi 10 kampung, waktu itu dari beberapa kepala kampung dan pendamping menolak meminta ditambah dengan 20%. Nah, saya bilang ini saya sesuaikan dengan plan yang masuk. Kalau kita bayar 100% itu tidak mungkin. Jadi tahap 40%, tahap kedua ini saya bayar, saya lanjutkan, sehingga nantinya kalau memang di tanggal sebelum 2021 ada yang sudah selesai tahap ini bisa menyampaikan. Oh, iya, syukur dah. Makanya Pak Yan bagaimana? Jadi yang tadi Bapak bilang mau sifat tahun depan, terus terang, kau tidak percaya karena kau macam dapat tipu bodoh-bodoh. Pak Bupati sendiri yang punya kekuasaan anggaran di sini, ini sudah tipu sampai di Swakarsa waktu serahkan terpus itu, orang akan ditambahkan. Bahkan bukan bicara secara ini saja Pak, bicara sampai ke media juga. Wah, dana akan ditambahkan, tapi bicara itu hanya bicara saja, tidak ada dana, ya toh. Jadi sekarang konkretnya begini yang kami tawarkan, Bapak Doran. Kalau Bapak Dong berkenan sesuai tanggal 27 pertemuan itu transfer 100%, terus nanti proses mekanisme pencairan silakan pakai tahap itu 40 baru 20. Yang penting dia aman di rekening. Terus untuk rekening kami mohon untuk tidak di BNI. Izin Bapak karena berdasarkan pengalaman BNI menyulitkan. Hari ini rekomendasi jelas dari kepala DPMK turun sampai di BNI itu hanya lapor, nanti besok baru lebih cair. Sehingga kami mohon untuk dipindah bukukan ke rekening kampung di Bank Papua. Dan Papua. Karena terus terang, kampung-kampung satu kali perjalanan nih paling rendah itu 1 juta, Bapak. Tidak mungkin kita mau ambil dari kegiatan lain, ya toh, apalagi DD. Sehingga kami mohon dengan hormat Bapak, saya tidak kalau saya belum tahu juga, tapi yang saya dengar tanggal 15 itu tanggal terakhir kan pemindah bukuan kan dari Kasda ke sistem ini.
Sehingga itu yang kita harus dengar sini. Kalau Bapak mau transfer 100% yang macam kurang-kurang macam sisa 60% ditransfer dulu. Mekanisme penyaluran tetap pakai 40-20, yang penting dana sudah aman di rekening kampung. Bagaimana gitu? Betul. Karena Bapak terus terang kalau hanya bilang pindah 40, 20-nya dalam bayang-bayang tanda kutip tidak ada jaminan terus terang. Iya. Terus kalau hanya untuk apa? Bapak ini mungkin apa? Memang dia tidak blok tapi tetap berkoordinasi dengan Bank Papua. Proses pencairan sesuai rekomendasi. Rekomendasi kan tertulis 40% dari 339 berapa? 135 itu yang cair berikut. Sekalipun sudah ada 200 sekian di dalam, tapi dia tidak bisa ambil yang itu. Hanya itu saja. Artinya begini Bapak. Ini memang kita tahu bahwa Perbup, saya sudah baca juga. Jadi Perbup itu dia punya tahapan penyaluran peminta bukuan dari Kasda ke Kas Kampung. Tapi di situ juga ada tahapan untuk pengajuan pencairan. Jadi pencairan harus ada SPJ sebelumnya. Sehingga itu yang tawaran usul konkret dari kami begini. Saya pikir mus hari Natal, Bapak dan semua sama-sama ini ya salam damai lah. Terus yang penting ada jaminan. Karena berdasarkan pengalaman macam kami di Waris itu satu kampung Wainda, Arso Sawabun, dan mungkin ada beberapa kampung yang tahun lalu itu dana hangus ini kita tidak tahu apakah hangus nih kumpul uang taruh di depan baru siram bensin bakar kah atau hangus bagaimana, sehingga begini saya pikir ini honor ini sama dengan Bapak punya hak atau artinya begini, mohon maaf Bapak, seandainya Bapak dorang yang posisi sekarang seperti Bapak kepala kampung dorang, baru Bapak kepala kampung dorang seperti Bapak dorang ini yang saya pikir kalau bisa memang aturan tapi ada kebijakan, yang penting tidak menyalahi itu yang tawaran saya itu tetap transfer semua dia masuk di rekening kampung dengan ketentuan proses pencairan dia tetap pakai 40 dulu, setelah SPJ 20, artinya bisa di tahun depan juga. Iya, bisa. Kalau 40 baru 20 ini dalam bayang-bayang itu terus terang. Saya kembali ke kenapa saya harus menjalankan 40% dulu? Betul, kalau saya tadi sampaikan tidak ada tanggal 15 tutup, kita ini sampai tanggal 22. Jadi artinya ini kan sesuaikan dengan dana yang masuk. Jadi hitungan kemarin yang saya sudah hitung itu semua sampai dengan posisi dana masuk kemarin itu yang Pak Ian sudah bisa berhenti. Itu di 40% tahap kedua 100%. Seperti itu. Ya, nanti itu yang saya bilang tadi. Kalau Pak Ian menyatakan langsung masuk 100%, siapa yang bisa blokir 20%-nya? Saya tidak bisa, orang keuangan. Di ini juga tidak bisa. Nah, jaminannya itu apa? Bisa Pak, ini artinya kan ada rekomendasi dari DPMK biasa ke bank tuh. Bisa. Uang, ya biasa ada. Rekomendasi itu tertulis nilai uangnya. Iya. Pohon dicairkan nilai uang sejumlah ini. Biasa aja. Itu yang kita maksud tuh. Iya, persoalannya begini Pak. Tidak tahu lah posisi keuangan daerah mampu tidak merealisasikan 100% sesuai yang kita tadi pendapat ini sampaikan. Itu uang kampung kok. Ya, jadi kalau bisa, kalau memang kita tidak mampu merealisasikan itu, kalau usul saya sih lebih bagus kita terbuka saja ke bapak-bapak ini. Seperti yang tadi sampaikan, kalau memang itu mau disimpahkan dan tidak akan disimpahkan lah dan kita tetap. Ya, makanya tadi saya bilang kan Pak Arvin, saya sudah bilang dari kemarin dari